Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan mari kita melihat terkait dengan dinamika yang terjadi antara Israel versus Hamas yang sudah berlangsung selama 2 minggu ini kawan-kawannya. Bahkan juga di sini ada uraian yang membahas terkait dengan militer Israel mulai operasi skala besar untuk perangi Hamas. Jadi kawan-kawan semua, selama 2 minggu ini memang situasi di sana semakin panas ya. Dan karena itu tentu ya kita mengharapkan semoga di sana segera tercapai dan terwujudnya kedamaian. Lalu kawan-kawan semua, mari kita lihat, ini ada salah satu uraian yang kemudian membahas terkait dengan setelah rumah sakit sebuah gereja di jalur Gaza yang menampung para pengungsi terkena serangan pada Kamis lalu. Lalu kemudian juga di sini dijelaskan bahwa Patriarkat Ortodoks Yerusalem maupun pejabat Kementerian Kesehatan di Palestina menyebut bahwa gereja Ortodoks Yunani tersebut dihantam dalam sebuah serangan udara Israel. Lalu kemudian tidak hanya itu, kawan-kawan semua, juga di sini dikatakan bahwa kantor media pemerintah yang dikelola oleh Hamas ya di Gaza melaporkan sedikitnya ada 18 penduduk Kristen di Palestina katanya yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Namun belum ada pernyataan dari pihak gereja mengenai jumlah korban yang tewas. Lalu kemudian kawan-kawan semua, pihak Israel pun juga ikut merespon ya. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa militer Israel mengatakan bagian dari rencana itu rusak ya, bagian dari gereja itu rusak dalam serangan yang ditujukan ya terhadap pusat komando Hamas. Jadi kawan-kawan semua, dari versi Israel sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya ya tujuan utama dari serangan itu adalah pusat komando Hamas dan mereka sedang meninjau insiden tersebut. Jadi itu dia kawan-kawannya, ataupun informasi ataupun respon ya dari pihak Israel. Lalu kemudian menariknya lagi kawan-kawannya, di sini juga dijelaskan bahwa para pejabat Palestina mengatakan sedikitnya ya 500 orang Muslim dan Kristen berlindung di dalam gereja tersebut. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa tadi saya katakan ini menarik bahwa di sini dikatakan sedikitnya 500 orang Muslim dan Kristen berlindung di dalam gereja tersebut. Jadi begini kawan-kawan ya, karena salah satu isu yang kemudian muncul ya di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini adalah bahwa apa yang terjadi antara Israel ya versus Hamas ataupun kemudian versus Palestina ya, seperti yang pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu itu ya, ini oleh beberapa orang ataupun oleh beberapa pihak ini sering sekali yang menghubungkan ataupun mengait-ngaitkan situasi di sana terkait dengan agama kawan-kawan. Nah sekarang kita lihat ya, dalam uraian ini sangat jelas bahwa gereja itu justru disebut ya menjadi tempat perlindungan ya sedikitnya 500 orang Muslim dan juga Kristen. Jadi dari sini sangat jelas bahwa ya apa yang terjadi di sana, Israel versus Hamas ataupun ada kaitannya dengan Palestina dan segala macamnya, ini bukanlah mengenai agama. Tidak ada kaitannya dengan agama. Buktinya ya di sini sangat jelas ya bahwa 500 orang Muslim dan juga ada Kristen di situ ya, gereja jadi tempat perlindungan bagi mereka. Jadi ini tidak ada urusan sebenarnya kawan-kawannya, tidak ada kaitannya dengan agama, dan ini jelas ya ini semata-mata adalah mengenai politik. Karena itu saya sepakatlah beberapa komentar dari pengamat yang kemudian bisa kita anggap pihak-pihak yang netral ya, seperti Bukoni, ataupun kemudian juga ada pegiat media sosial seperti Permadi Ari, ataupun kemudian juga ada Ade Armando yang lebih berorientasi bahwa ini itu situasinya adalah situasinya politik kawan-kawannya, tidak ada kaitannya dengan agama. Sekalipun memang di bangsa kita di Indonesia ya tidak bisa dipungkiri bahwa ini sering sekali dikait-kaitkan dengan agama kawan-kawannya. Lalu kemudian juga dijelaskan bahwa gereja Ortodoks ya mengatakan dalam sebuah pernyataannya, Patriarkat Ortodoks Yerusalem menyampaikan ya kecaman atas insiden tersebut. Ya, itu dia kawan-kawannya, dan saya pikir itu memang masing-masing orang yang sebenarnya kalau kita perhatikan begini kawan-kawannya, di bangsa kita sendiri di Indonesia ya ataupun juga di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional, memang sekarang ini situasinya ada kubu kawan-kawannya. Jadi ada yang membela Israel, tetapi juga ada yang kemudian mengecamnya, dan sebaliknya ada yang membela Hamas, juga ada yang mengecam. Jadi itulah situasinya ya, dan karena itu bagi saya secara pribadi yaitu kembalilah kepada masing-masing kita ya. Karena kalau saya secara pribadi lebih melihat hal ini dalam konteks perspektif kemanusiaan. Jadi orientasi saya berpikirnya ke sana kawan-kawannya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa dari 2,3 juta penduduk Gaza ya, sekitar 1.000 diantaranya tercatat adalah orang Kristen katanya ya, yang sebagian besar adalah penganut Ortodoks Yunani. Jadi itu dia kawan-kawannya. Tapi poin penting yang mau saya sampaikan adalah dalam informasi yang kita lihat di sini, bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan isu agama ya, karena buktinya ya baik Muslim maupun Kristen yang ada di Palestina justru berlindung ya di gereja kawan-kawannya. Lalu kemudian di sini juga ada pembahasan terkait dengan ya apa namanya kawan-kawannya,
rudal dari Israel ini menghantam ya tempat-tempat yang ada di Gaza ya. Baik itu memang Israel ini kawan-kawan, kalau kita perhatikan ya beberapa waktu terakhir ya, mereka memang sangat intensif ya melakukan serangan, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Perdana Menterinya yaitu Netanyahu beberapa waktu yang lalu itu teman-temannya, dan kita lihat semua di situ ya. Memang dari pihak Israel sudah sangat marah ya. Makanya dalam salah satu penyampaian yang disampaikan oleh Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri dari Israel, itu mengatakan bahwa mereka akan ya melakukan serangan balasan secara habis-habisan ya, dan juga berencana untuk membumi hanguskan Hamas. Jadi memang itu dia kawan-kawan situasinya, dan terlepas daripada itu semua, ya di sini juga ada uraian terkait dengan Israel gerebek ya rumah wakil pimpinan Hamas di tepi barat Palestina. Itu dia teman-teman ya. Memang situasinya sudah sangat panas sekali ya. Jadi ini kawan-kawan, kalau kita perhatikan ya selama 2 minggu terakhir ya, ini sudah berlangsung, ini sudah hari Senin ya, berarti ini sudah tanggal 23 teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini kan serangan pertama itu ya yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel itu adalah pada tanggal 7 Oktober ya. Ini sudah tanggal 23, berarti ini sudah 2 hari ya. Sudah 2 hari melewati ya 2 minggu teman-teman. Berarti ini sudah berlangsung selama 16 hari ya. Jadi itu dia kawan-kawan ya, ataupun teman-teman semua yang terjadi di sana. Dan itulah ya, mari kita terus mengharapkan terbaik, dan semoga di sana segera ada situasi yang damai. Dan teman-teman semua, ini juga sudah ada tokoh agama ya, di antaranya adalah Paus Fransiskus ya, yang juga sudah bersuara dan menyampaikan keprihatinan atas korbannya yang ada di pihak Israel maupun yang ada di Palestina. Dan Paus Fransiskus juga menyampaikan bahwa Israel memang berhak untuk membela diri, tetapi juga beliau menghimbau agar situasi ini segera dihentikan, dan kedua belah pihak yang memperhatikan dan memberikan kepedulian terhadap warga yang kemudian menjadi korbannya. Itu dia kawan-kawannya, itu yang kemudian disampaikan oleh Paus Fransiskus ya. Jadi memang kawan-kawan, ini sudah banyak ya tokoh agama yang bersuara, tetapi sedikit yang kemudian kita bisa lihat bahwa mereka ini bersikap ya, ataupun pada posisi teman-teman netral ya untuk menilai hal seperti ini. Jadi kawan-kawan semua, memang makanya dalam beberapa kesempatan saya sampaikan ya, bahwa memang untuk kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif ya, baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina ataupun terkait dengan Hamas ya, kita bisa juga mengakses ya ataupun kemudian melihat berita-berita dari luar kawan-kawannya, supaya kita kaya akan informasi ya. Jadi kita tidak hanya terbatas pada pada informasi yang ada dalam negeri saja. Dan kemudian teman-teman, tidak hanya itu, juga beberapa jam yang lalu ya, ada satu berita yang kemudian saya lihat yang membahas terkait dengan jumlah korban ya. Jumlah korban ini sudah mencapai lebih dari 6.000 teman-teman. Tadi saya lihat ada 6.144 ya. Ya, itu yang kemudian tadi saya lihat kawan-kawan. Dan memang kalau situasi ini tidak berhenti ya, mungkin ya kemungkinannya teman-teman ya, korban akan terus bertambah ya. Dan ini yang kemudian kita khawatirkan ya. Ini yang kemudian membuat saya secara pribadi sangat setuju bahwa situasi di sana semoga ya segera untuk terciptanya terwujudnya kedamaian teman-teman ya. Ya, jadi mari terus ya mengharapkan yang terbaik. Dan juga begini teman-teman ya, memang di bangsa kita di Indonesia ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, bahwa masyarakat kita ini ya terbelah ya. Ada yang memang begitu sangat-sangat membela Hamas ya. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa toko ya, seperti yang kita lihat beberapa hari yang lalu itu teman-temannya, dan disampaikan bahwa ya Hamas itu katanya, wah ini melakukan serangan dadakan itu adalah sesuatu yang luar biasa katanya ya. Itu disampaikan teman-teman ya oleh salah seorang tokoh di bangsa kita di Indonesia ya. Bahkan kalau kita ingat lagi, awal-awal sebenarnya tidak ada ya pembahasan mengenai keprihatinan atas kemanusiaan ya, ketika pihak Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel. Justru yang terjadi itu adalah malah beberapa orang itu ataupun kelompok-kelompok tertentu ya malah bersorak-sorai ya, nampaknya bersukaria atas serangan dadakan yang dilakukan oleh Hamas itu, yang menewaskan banyak pihak di Israel. Dan tidak ada yang bicara mengenai bahwa ini kasihan ya korban yang terjadi ya, yang berjatuhan atas insiden tersebut ya. Justru mereka ini malah ya semakin semangat untuk memuji Hamas. Dan tidak lama setelah itu pihak dari Israel melakukan serangan yang begitu intensif ya,
yang menewaskan banyak dari pihak Hamas itu juga. Bahkan beberapa hari yang lalu ada uraian yang membahas mengenai mencapai 1.500 ya pasukan Hamas teman-teman, ataupun milisi Hamas ini juga tewas ya dalam serangan-serangan yang intensif dilakukan oleh pihak Israel, dan juga ada warga yang kemudian menjadi korban. Dan barulah kemudian muncul gagasan, muncul seruan terkait dengan kemanusiaannya. Jadi memang itulah situasinya kalau sudah berpihak ya. Jadi karena itu teman-teman, saya secara pribadi lebih menghimbau ya, mari kita melihat ini dalam konteks kemanusiaan, dan tentu ya mari kita terus mendoakan untuk di sana segera berdamai dan situasinya kembali aman ya.